silakan review untuk materi kedua. Nah, materi kedua ini juga nggak kalah menarik ya dari Silva. Jadi materi yang kedua ini juga sangat menarik karena merupakan metode yang praktis yang bisa langsung dipraktekkan. Ya, hanya saja bisa dikatakan bahwa semua metode yang saya ajarkan ini adalah masuknya ke ranah transpersonal, ya. Transpersonal itu metode yang lebih mengarah ke spiritual. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri transpersonal ini sangat jarang sekali dikupas gitu. Nah, metode kalau saya memberi judul adalah upgrade abundance aura, ya, di mana secara keilmuan yang pernah saya pelajari, jadi teknik ini baru saja saya temukan ketika pandemi. Nah, pandemi itu karena banyak nganggur gitu ya, banyak nganggur. Lalu saya itu iseng-iseng buka laptop, buka Google, lalu saya iseng-iseng juga melihat siapa sih orang-orang yang tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi. Kemudian saya melihat ada beberapa banyak tokoh lah ya, yang mereka memiliki kehidupan yang berkelimpahan, yang jauh di atas kata mapan ya. Jadi bisa dikatakan para sultan gitu ya kalau di Indonesia itu ya, orang-orang kaya dunia gitu. Nah, kemudian saya mengamati masing-masing foto tersebut. Lalu saya menemukan kesamaan di foto-foto mereka. Loh, ternyata orang-orang yang memiliki kemampuan abundance ya, kemampuan memiliki abundance aura itu memiliki warna yang sama. Nah, kemudian saya mengamati, kemudian saya karena saya mempelajari kromoterapi di sini, color healing ya, saya mempelajari kromoterapi, saya tahu arti dari warna-warna tersebut. Kemudian saya juga membuat satu SOP lah ya, membuat satu SOP bagaimana cara kita mengubah warna aura kita. Aura adalah warna yang dihasilkan oleh magnetik tubuh ya, di mana kita memiliki titik-titik magnetik tubuh di dalam tubuh energi kita, dan titik-titik magnetik tubuh tersebut menghidupi organ. Jadi kalau kita memiliki jutaan titik magnetik tubuh, tetapi yang harus kita ketahui hanya 7. Benar nggak Mbak Anastasia Rosa? Ya, pasti belajar juga kan tentang yang disebut cakra, ya kan? Cakra itu sebetulnya adalah titik magnetik tubuh. Nah, kemudian jika kita sudah memahami titik-titik cakra kita, kita memahami ada berapa lapis tubuh yang kita miliki. Ada tubuh fisik, tubuh energi, dan tubuh emosi. Kemudian ada tubuh-tubuh yang lain. Nah, di mana tubuh-tubuh tersebut harusnya saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian titik magnetik tubuh tersebut atau di dalam keilmuan akupunktur dikenal dengan titik meridian. Titik meridian di mana pusat dari meridian tersebut juga dikenal dengan cakra, ya. Nah, titik-titik cakra ini jika dia berputar dengan baik maka akan menghasilkan sebuah warna yang dikenal dengan warna aura. Kalau peserta kromoterapi pasti sudah tahu warna aura itu bahkan bisa difoto, ya kan? Kayak Cek Sofi itu pernah foto aura gitu kan. Tapi aura itu tidak tetap. Jadi warnanya itu akan berubah-ubah sesuai kondisi kita. Jadi kalau kita sedang sakit, sedang stres, maka warna aura yang dihasilkan adalah warnanya lebih gelap dan lebih tipis. Tapi kalau kita lagi bahagia, lagi happy, lagi banyak duit, itu warnanya akan terang, benderang, dan tebal. Gitu. Nah, warna aura yang tebal ini akan
akan berfungsi sebagai shielding atau pelindung bagi kita. Jadi warna aura yang terang dan tebal itu berfungsi sebagai shielding atau pelindung. Sehingga orang-orang yang memiliki aura yang terang dan tebal, dia akan sulit sekali dianiaya, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi orang-orang yang memiliki aura yang terang dan tebal itu tidak mempan, kalau orang Indonesia bilang disantet ya, itu nggak mempan gitu ya. Karena apa? Nah, karena warna aura itu berfungsi sebagai shielding atau pelindung. Gusti Allah itu sudah menciptakan manusia itu sempurna. Kita bahkan bisa melindungi diri kita sendiri dari berbagai kejahatan. Hanya saja kita tidak paham bagaimana caranya. Kita tidak paham apa yang menyebabkan aura kita itu tebal, apa yang menyebabkan warna aura kita terang. Nah, nanti di materi yang kedua itu saya akan mengajarkan bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang memiliki kemudahan di dalam kehidupan. Kemudian saya tidak percaya 100% terhadap teori yang saya pikirkan. Sehingga saya harus menguji coba pada orang lain. Ketika saya melakukan teknik tersebut berhasil, saya tidak langsung percaya bahwa teknik itu yang menyebabkan keberhasilan saya. Pada saat pandemi itu saya rasa semua orang mengalami kesulitan dan stres. Ketika saya melakukan teknik tersebut untuk diri saya sendiri, saya merasa saya lebih pasrah, saya lebih sabar, lebih rilis, dan peluang-peluang rezeki itu terbuka, sehingga saya tidak sesulit awal pandemi. Kemudian saya mengajarkan juga kepada 5 orang teman. Kemudian saya coaching, dari yang pertama berhasil, kedua, ketiga, keempat berhasil memiliki ekonomi yang lebih baik. Kemudian yang kelima ini dia memperoleh istri. Nah, kemudian mulailah saya berani mengajarkan teknik ini. Pertama, saya mengajarkan kepada teman-teman pada saat itu yang mengikuti acara saya di Gunung Padang. Beberapa teman mengalami testimoni bagus lah ya. Kemudian ada juga di sini alumni saya Mbak Yola, ada juga kan Mbak Yola hadir ya? Iya, hadir. Nah, Mbak Yola ini juga bisa testimoni nanti karena sudah mengalami juga keberhasilan dari teknik upgrade abundance aura ini gitu. Sini siapa aja teman-teman alumni abundance yang hadir ya Mbak Yola? Ada beberapa kah? Enggak tahu, yang teman Kayaknya saya belum. oh belum ya. Mbak Herliana ini bukan ya? Bukan. Oh bukan ya. Mbak Erliana itu timku YKMS. Oh oke. Nah nanti Mbak Yola ini bisa kita suruh cerita karena dia sudah mengalami banyak sekali keajaiban ya. Arlen juga itu sudah. Nanti Arlen testimoni lagi ya Len. Jadi kalau saya yang cerita, nanti orang-orang, oh ya kan Mbak Lulu yang punya metodenya bisa aja ngibul gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang memang sudah belajar teknik ini dan sudah mempraktekkan teknik ini yang bercerita, artinya teknik ini sudah berhasil dengan baik dan sudah membuktikan bahwa teknik ini adalah teknik yang sangat praktis. Akan tetapi ada kekurangannya, yaitu memang teknik ini harus terus dilakukan. Jadi kita terus harus memaintenance warna aura kita tersebut. Gitu. Saya kasih sedikit bocoran ya. Jadi ketika saya mengamati orang-orang kaya dunia dan para sultan di Indonesia yang tidak terimbas oleh pandemi, dan saya melihat mereka memiliki banyak sekali kemudahan, even itu kita sedang berada dalam pandemi, ya. Dan mereka tidak perlu bekerja keras untuk memiliki banyak keberlimpahan tersebut. Karena ada aja jalannya, entah orang ngasih, entah tiba-tiba orang itu pengen endorse, entah tiba-tiba peluang pekerjaan itu diberikan kepada dia gitu.
itu dengan cara yang sangat mudah. Nah, saya mengamati bahwa ternyata kita itu memiliki 7 warna kan, aura yang keluar itu ada 7. Dan pada orang-orang tertentu tersebut memiliki kekuatan pada warna di tenggorokan dan jantung. Artinya, warna di tenggorokan itu bagus, terang, dan tebal, artinya dia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dia memiliki relasi dengan sesama yang baik. Kemudian warna terang di jantung, artinya dia memiliki rasa cinta dan kasih yang baik. Suka menolong, suka berdonasi, suka berinfak dan sodakoh, itu menyebabkan kita akan memiliki warna di area jantung yang bagus. Hanya 2 warna itu aja yang kita butuhkan agar hidup kita itu berkelimpahan. Cukup 2 warna tersebut. Nah, dengan saya memiliki teori tersebut, kemudian saya ciptakan tekniknya, lalu saya ajarkan ke beberapa teman dan ternyata berhasil. Dari 100 orang yang saya ajarkan, 90% berhasil, yang 10% itu tidak berhasil atau gagal karena dia tidak melakukan. Jadi teknik ini adalah teknik yang praktis, yang mudah, tapi memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena kita harus konsisten. Jadi misalnya seminggu sekali kita upgrade lagi, atau seminggu 2 kali kita upgrade lagi, karena aura itu sendiri amat sangat dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan, sehingga warnanya itu juga tidak permanen. Nah, seperti itu. Monggo, hanya sebagian kecil yang bisa saya sampaikan karena sebetulnya tekniknya juga sangat praktis. Jadi hanya butuh 3-4 jam aja itu kita belajar, dan itu nanti masing-masing bisa langsung praktek di rumah. Cuma itu aja sih. Nanti kita bisa dengar testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil ya. Sebetulnya Messi juga sudah berhasil, Pur itu juga sudah berhasil. Cuma mungkin mereka malu-malu untuk testimoni. Ya, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi dari kromoterapi, yaitu terapi warna, dan saya sudah punya jurnalnya gitu ya teman-teman, kalau masih menyaksikan gitu, menyaksikan ilmiah enggak ya gitu ya. Ya. Itu sudah ada artikel jurnalnya tentang kromoterapi. Ya, jadi kalau cari terapi warna, kalau terapi nggak ada. Tapi cari kromoterapi itu ada gitu ya. Bahkan udah ada SKP-nya ya untuk Ya, kromoterapi. untuk yang batch 1 sudah mendapat akreditasi atau pengakuan dari HIMSI waktu itu, ada besarannya 3,2 untuk peserta. Nah, lanjut ya ke terapi warna teman-teman. Tadi disinggung bahwa saya pernah foto terapi warna, foto aura. aura. Nah, foto aura itu kemudian muncul gitu ya, aura di sekitar saya gitu ya. Dan itu ilmiah, itu ilmu fisika. Kebetulan yang punya alatnya itu adalah Pak Agus Mustafa, insinyur nuklir dari UGM kalau nggak salah ya. Beliau yang penulis buku-buku tentang tasawuf modern gitu. Nah, waktu itu saya bikin trainingnya, jadi ada kajiannya dulu di awal gitu ya, kemudian ada foto gitu ya. Waktu itu saya bikin di Surabaya dan saya foto juga sekeluarga begitu. Nah, dari situ saya menyaksikan sendiri ternyata benar loh di sekitar tubuh kita itu ada warna gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah datang ke Museum Kesehatan di Indrapura. Jadi di Surabaya itu ada museum kesehatan ya. Sekarang sudah nggak ada itu karena bangunan di Indrapura itu akan dibangun rumah sakit provinsi begitu. Itu yang untuk rumah sakit kemarin COVID gitu ya. Nah, di Indrapura dulu sebelum COVID itu ada museum kesehatan. Nah, salah satu koleksi di museum kesehatan itu adalah foto aura. Jadi itu secara medis ya, secara medis ada teknologi untuk foto aura teman-teman. Nah, oleh Bunda Lulu ya di-share-kan bagaimana kita membentuk aura yang tadi abundance gitu ya, berkelimpahan, kenikmatan baik itu kesehatan, rezeki ya,
kemudian kelancaran pekerjaan dan sebagainya begitu ya. Nggak gampang sial begitu ya, nggak gampang sial, nggak gampang kesandung, nggak gampang ditipu Nggak orang apes. ya. Ya. Nah, kenapa? Karena memang aura itu ada di seluruh tubuh itu ada. Saya menyaksikan itu 2 gitu ya. Nah, kemudian maka nanti di saat pelatihan itu di hari kedua ya teman-teman ya. Jadi hari pertamanya itu yang Silva Advance. Jadi mohon agar yang baru join malam ini pengen tahu tentang Silva, ditahan dulu untuk ikut batch 1 dan 2. Untuk yang tanggal 28 itu khusus yang sudah ikut batch 1 dan 2 sehingga kita buat advance begitu. Harus offline kalau advance. Nah, kemudian di hari keduanya itu ada kromoterapi untuk meningkatkan tadi abundance aura. Karena memang aura itu real, ada konkret ya. Dan kemudian akan dibantu oleh narasumber kita. Bagaimana aura itu kita ubah gitu. Berarti kita harus mengubah kondisi psikis kita. Kita harus mengubah kondisi mental kita. Jadi di sekitar kita itu ada pancaran warna begitu teman-teman. Gitu. Lucu kok kalau lihat fotonya itu ya, besok tak foto ini ada yang punya suamiku gitu, izin dulu sama suamiku ya. Suamiku boleh nggak fotonya aku share? Ibuku gitu ya. Itu. Peserta saat itu yang cukup reputable saat ini adalah Bu Laila Effendi. Saat itu Bu Laila belum ketua psikologi positif ya. Tapi saat saya ajak itu beliau pernah jadi narasumber saya di salah satu kegiatan untuk transpersonal juga ya. Nah, kemudian dia tertarik juga untuk foto aura gitu ya. Nah, beliau melihat juga bahwa ternyata memang ada aura dalam sekitar tubuh kita. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang punya tanggapan atau testimoni, silakan. Auranya berubah kayak apa gitu? Nah, Mbak Yola, ayo Mbak Yola. Silakan. Ya, ya waktu itu kan sebenarnya saya ikut Abundance Aura setelah private Silva ya Mbak. Ya. Ngomong-ngomong random ya, kita ngomong-ngomong random, gimana sih bisa cara cepat supaya, kan maunya serba instan ya, cara cepat supaya bisa abundance gitu kan. Gitu. Akhirnya saya sama Mbak Lulu kita bikin ya Mbak ya, bikin 6 orang ya, 6 orang. Kita bikin private juga untuk abundance ini, abundance aura ini, dan alhamdulillah ya teman-teman itu mendapatkan manfaatnya. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam aura dengan warna itu benar-benar kita nggak perlu effort ya Mbak ya. Ya. Kita tiba-tiba kita itu nggak pernah kelihatannya misalnya kita sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat krusial, tapi pada tiba-tiba pas waktunya masalah itu selesai. Nah itu yang nggak kita sangka ya. Saya terus terang berapa kali mengalami permasalahan, persoalan gitu, dan tiba-tiba solusi gitu. Sampai saya ya inilah ya. Terus teman saya juga ada yang punya mobil. Saya juga bertemu seseorang yang menurut saya murah hati. Murah hati. Ya tiba-tiba ngeluarin uang tuh begitu saja mudah gitu ya, membantu saya gitu. Jadi orang-orang di sekeliling saya itu juga begitu mudah gitu untuk ini gitu. Jadi karena kita kan sudah berada di aura itu, maka kita akan menarik orang yang sama dengan aura kita ya. Nah, kalau kenapa kita misalnya berada di dalam kesulitan dan scarcity atau kekurangan, karena emang kitanya auranya Ya. auranya bukan aura itu gitu. Jadi menurut saya juga waktu itu ngundang juga teman ya Mbak ya, 10 orang lagi kita bikin lagi private. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau menurut saya sih penting banget untuk hadir nih, karena jarang banget Mbak Lulu bikin kelasnya untuk abundance aura ini. Gitu. Betul. Oke, terima kasih. Yang penting memang kuncinya ini. Yang penting kuncinya memang konsisten ya, istiqomah. Mau berlatih dan nggak usah pikir cara gitu. Tahu-tahu jadi emang Silva dan Abundance Aura ini memang connecting ya, connecting betul. gitu. Connecting banget. Gitu. Makasih Mbak Lulu. Terima kasih Mbak Yola. Arlen mana nih? Arlen bisa atau Messi? Bisa nih.
Ya, saya berharap Mbak Lulu doain bisa ke Surabaya tanggal 28, join advance. Siap. Purna mana Purna? Sebetulnya banyak sih alumni yang sudah merasakan manfaat dari teknik change aura. Nah, kalau secara teori ya, apa yang kita lakukan atau menjadi habit kita itu akan memberikan warna tertentu. Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita sering menolong, maka akan muncul warna aura hijau di dalam diri kita. Teorinya seperti itu. Tapi karena keisengan saya membalik teori tersebut menjadi kalau kita mengubah warna aura kita menjadi hijau, apakah kita menjadi orang baik? Nah, pertanyaan ini nanti bisa dijawab di workshop Increasing Abundance Aura. Jadi kalau kita memiliki gangguan kesehatan pada area perut, maka warna aura kuning kita kurang terang atau warna aura kuning kita tipis. Saya balik teori tersebut. Dengan kita mengubah warna aura kita menjadi kuning terang, apakah kesehatan perut kita menjadi baik? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab dengan praktek. Jadi kalau saya ngomong jawabannya nanti dikiranya saya jualan kecap gitu kan ya. Tapi kalau langsung nanti kalau saya bilang oh, bisa atau gini-gini nanti Mbak Lulu jualan kecap. Tapi kalau sudah praktek lalu merasakan manfaatnya baru boleh keluar-keluar di sini testimoni gitu ya. Nah, ini ada cerita lagi nih sebetulnya nih si Arlen nih. Arlen itu aku aja yang cerita ya, Len. Jadi Arlen cerita sama saya, doain ya, saya tuh mau beli motor katanya gitu. Pengen banget beli motor buat antar jemput anak-anak. Tapi baru ada uang muka nih, gitu kan. Pokoknya dia tuh ngirit-ngirit lah, diajak ini itu tuh nggak mau gitu. Soalnya mau nabung buat beli motor. Akhirnya saya bilang, udah nggak usah nabung, kamu change aura aja, ganti warna auramu jadi warna aura orang kaya. Terus waktu dia sudah praktek ya, nggak sampai 1 minggu kayaknya ya, kalau nggak salah ingat ya saya, nggak sampai 1 minggu dia praktek, tiba-tiba dia, weh gue udah dapat motor baru gitu. Dari mana? Oh, jadi kredit. Saya bilang gitu, enggak dong, beli cash dong. Dari mana? Ada yang ngasih duit gitu. Jadi ada yang ngasih dia yes, ngasih duit. duit. Iya, benar-benar itu ngasih duit. Akhirnya dia beli motor itu cash gitu. Allah Akbar. Seperti itulah yang terjadi sama Arlen. Dan ini sebetulnya banyak sekali testimoni. Keren, pokoknya keren. Nah tuh, pokoknya keren katanya. Berarti bisa ke Surabaya ya? Ada yang bayarin lagi? Nggak bisa karena waktunya Bu. Ya bisa ada apa tuh namanya kegiatan agama ya. Nah kayak gitu. Tapi saya sih pengen nanti ngumpulin testimoni dari teman-teman Abundance ini untuk saya jadikan buklet gitu ya, bikin buku testimoni baik Silva maupun Abundance. Yang Silva sudah saya pesankan ke admin supaya admin saya itu bikin di PPT, nanti PPT-nya itu dimasukkan Canva gitu, jadi bikin video Canva dari testimoni gitu. Ya. Yang Abundance ini juga banyak sekali testimoni. Ada yang dia itu selama pandemi nggak ada proyek, tapi setelah change aura, akhirnya sekarang dapat proyek di Kalimantan. Ada yang tiba-tiba dapat mobil, ada yang naik jadi apa? Jabatan. Ya, terus ada juga yang dapat bonusan apa skincare. Jadi tiba-tiba dapat diskon skincare tuh hampir 90%, jadi udah kayak orang dikasih aja gitu. Saat dia butuh skincare itu, skincare-nya udah habis, tiba-tiba dia belanja, tiba-tiba dia dapat potongan harga itu hampir 90%. Dari yang harganya jutaan jadi tinggal nebus berapa ratus ribu gitu.
wah itu benar-benar hal yang di luar logika ya. Jadi ternyata sesimpel itu gitu loh. Ternyata kita itu sudah diberikan kemampuan yang luar biasa. Memang manusia adalah makhluk yang sempurna sebetulnya. Kalau kita bisa mengupgrade diri kita bisa dengan tepat gitu ya, mengupgrade diri kita dengan tepat, maka kita akan menemukan berbagai kemudahan di dalam hidup. Sebetulnya seperti itu. Amin, 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 amin. Nah, hanya Baik, saja ini ada Mbak Dinan ini. Mbak Dinan ke Surabaya, Mbak? Mbak Dinan nih herbalis ini. Ke Surabaya, Mbak, ditunggu. ya, iya Mbak Dinan ya. Mbak Dinan juga punya testimoni itu keren. Mbak Lulu, ini berarti lebih gampang dari itu ya, Silva ya? Ya, lebih gampang. Cuma ini kan cuma untuk satu tujuan ya. Kalau Silva kan banyak tujuan gitu ya Mbak Yohana. Kalau Iya. Silva itu kita kita itu kaya karena kita menguasai 20 teknik yang berbeda untuk berbagai macam keinginan. Tapi kalau di change aura ini ya hanya untuk mengubah warna aura aja gitu. Tapi ya kalau manfaatnya ya lebih banyak Silva sih. Kalau change aura kan cuma untuk Diri sendiri ya, Cing kondisional. Aura Ya, ya. ya, untuk diri sendiri dan kondisional gitu kan sifatnya. Tapi kalau memang tujuannya untuk abundance, ya Tercapai, insya Allah ya. change aura. Ya. Itu teman-teman ya, kata kuncinya adalah upgrade dan saya tambahkan improve gitu ya. Jadi karena potensi kita sebagai manusia itu sudah give ya dari pencipta sang Khalik gitu ya. Maka itu yang mau kita sumber daya itu mau kita itu Betul. improve dan upgrade gitu ya. Ya, Supaya ya. kita itu makin ya tadi karena makhluk sempurna gitu ya, maka ingin mendekati insan kamil ya. Insan kamil itu memang ciptaan yang sempurna dibanding ciptaan yang lain. Bukan Betul. kita manusia yang sempurna ya, tapi ciptaannya Tuhan yang sempurna itu Ya, manusia. makhluk ya, betul. Ya, jadi hanya saja kita selama ini tidak tidak mengetahui ya, sehingga masih banyak manusia itu yang nggak naik level gitu ya kalau katanya. Atau ini ya malas terus gitu ya. Malas terus Ya, prihatin terus gitu ya. betul. Akhirnya tidak ada peningkatan di dalam hidup ketika kita terlalu lama menjadi orang yang memiliki kesulitan ekonomi, maka kita juga akan kufur nikmat kan gitu. Kita juga tidak akan bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur gitu kan. Apa yang mau disyukuri, orang saya susah, saya lagi akhirnya kan keluar hanya keluhan, keluhan dan keluhan. Tapi dengan kita mengupgrade dan mengimprove ya wawasan kita, keilmuan kita, lalu kita juga rajin praktek, maka titik akhirnya adalah rasa syukur. Nah, ketika kita bersyukur, maka janji Tuhan adalah menambahkan nikmatnya, seperti itu. Jadi ketika kita itu berada di dalam kesulitan, itu bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi karena kesalahan kita sendiri. Kita malas belajar, kita malas menambah wawasan dan keilmuan kita malas praktek, akhirnya kita nggak naik kelas. Masalah yang kita hadapi itu lagi, dari itu ke itu, kan gitu ya. Tapi dengan kita rajin praktek, kita konsisten untuk berlatih, kita meyakini bahwa latihan kita itu berhasil, kita yakin, lalu kita semangat, itu adalah faktor yang paling penting gitu. Jadi kalau mau dengar testimoni, nanti di pelatihan nanti akan saya mintakan testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil, gitu ya. Jadi saya cerita, masih ada waktu kan? Ada waktu 3 menit lagi. Jadi dari peserta pertama, teman-teman yang saya coaching itu ya, pada saat pandemi itu ada 5 orang. Yang pertama itu adalah dia produser di Antv. Pada saat itu Antv lagi gonjang-ganjing, sehingga ada pemutusan karyawan. Nah,
posisinya dia itu sebagai produser, gajinya itu sama dengan 8 orang karyawan biasa. Sehingga dia dikasih opsi, mau 1 orang produser yang di PHK atau 8 orang kru yang di PHK. Akhirnya dia nggak mungkin bilang ya udah yang 8 aja, nggak mungkin, karena secara moral maka dia akan bertanggung jawab jika 8 orang temannya itu yang di PHK, karena 8 orang itu sudah punya anak, istri, sedangkan dia belum punya anak. Akhirnya dia, oke deh saya aja yang di PHK gitu ya. Dan setelah di PHK ternyata Antv ini tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan pesangonnya secara utuh. Nah, jadi pesangon dia itu dicicil tiap bulan, sehingga dia mengalami kesulitan keuangan pada saat itu. Setelah saya coaching untuk melakukan change aura, kurang lebih 10 hari kemudian dia chat, telepon saya, dia bilang, Mbak, alhamdulillah uang koperasi saya keluar. Oh ya, syukur alhamdulillah ya. Gitu. Kemudian 10 hari kemudian atau seminggu kemudian dia telepon lagi, Mbak, pesangonku dibayar lunas. Padahal sebelumnya dia dijanjikan untuk dicicil. Nah, kemudian 1 bulan kemudian dia telepon lagi karena dia rajin ya untuk terus menjaga warna tersebut stabil. Sebulan kemudian dia telepon. Sampai pada saat itu saya dikasih job sama dia untuk ngisi di, saya lupa, TV Milenial waktu itu. Ayo Mbak Lulu, isi pokoknya di TV Milenial itu tentang kromaterapi. Karena saya merasakan keberhasilan yang luar biasa. 1 bulan setelah itu dia dapat tawaran untuk jadi reporter PON di Papua selama 30 hari. Dan kebayang bayarannya berapa. Karena pulang dari Papua itu dia bisa beli tanah di kampung. Gitu. Lalu yang kedua itu adalah seorang pedagang kelontongan di pasar, ya. Kelontong, ini Pak Supardi Karyo juga kenal karena mereka orang-orang ATS, Pak. Jadi yang kedua itu adalah pedagang kelontong di pasar. Dia mengeluh karena pasar itu tutup sehingga dia harus mengantarkan ke rumah-rumah pelanggannya gitu, sehingga ya dari ongkos, dari tenaga dia butuh effort yang lebih besar dan dia tidak mungkin menambahkan charge gitu ya, karena pada saat itu semua juga orang mengalami kesusahan, sehingga aku nggak ada untungnya Mbak jualan, yang penting barangku habis dan tidak kadaluarsa, dia bilang gitu. Oke kok, kalau gitu kita change aura kok. Setelah change aura kurang lebih 2 bulan dia telepon saya, dia bilang, Mbak Lulu terima kasih, saya sekarang malah bisa buka toko baru. Loh kok bisa kok? Ya jadi ada pelanggan toko saya, dia punya ruko di pinggir jalan, dia menawarkan, kok ini rukonya pakai aja, karena saya sekarang udah nggak buka usaha di ruko itu, daripada rukonya kosong dan rusak, pakai aja. Lalu teman saya bilang, saya nggak punya uang Bu sekarang untuk sewa toko. Terus yang punya ruko bilang, nggak usah sewa, pakai aja. Cuma ya sama-sama tahu, misalnya ada bocor ya tolong dibenerin. Oh iya nggak apa-apa kalau itu, tapi saya nggak bisa menjanjikan saya membayar ke sewa. Nggak usah mikirin sewa, saya meminjamkan aja ruko tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya teman saya itu bikin, karena dia udah lama pengen punya toko bahan-bahan kue gitu ya. Akhirnya dia bilang, akhirnya saya bikin toko bahan-bahan kue Mbak Lulu, dan istri saya ngasih kursus membuat kue, dan sekarang itu kursusnya ramenya luar biasa. Nah lalu teman saya yang ketiga itu juga baru kena PHK, tiba-tiba ibu mertuanya ngasih modal buat dia buka toko plastik. Nah, lalu yang keempat itu dia sudah 7 tahun stuck jadi staf gudang, dan banyak orang-orang baru itu yang justru langsung jadi kepala, jadi pokoknya di atas dia. Ketika sudah change aura, akhirnya dia menjadi head of departemen logistik ya. Nah, kemudian yang kelima ini Wayan Sandi. Jadi dia itu IO saya yang di Jakarta yang suka bikin-bikin pelatihan saya. Saya bilang, ayo dong Sandi, orang-orang yang itu pelatihan aja berhasil, masa kamu enggak? Ayo aku ajarin.
Tapi ternyata dia bilang gini, Mbak Lulu, saya berhasil nih dapat calon istri katanya. Kan abundance bukan hanya about money ya katanya. Saya dapat calon istri dan calon istrinya ini adalah anak Sultan Banten. Gitu. Saya bilang, wow, berarti abundance kamu ya di situ ya. Oke deh, berarti berhasil juga gitu. Nah, tahun ini rencananya mereka menikah. Nah, jadi abundance itu bukan hanya about money seperti katanya teman saya tadi, tapi juga kebahagiaan yang berlimpah, kemudian rasa syukur, kemudian kesehatan dan lain-lain. Jadi tidak ada ruginya kita belajar, karena dengan kita belajar kita jadi terbuka bahwa ini bukanlah hal mistik atau klinik dan tidak ada tidak merusak akidah atau apapun, karena kita mengupgrade atau kita mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita yang berupa pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya penjelasan dari change aura. Bagaimana bahwa sebetulnya di dalam Islam pun yang disebut cakra itu adalah disebutnya adalah latoif atau latif gitu ya. Itu adalah cahaya. Jadi cakra itu adalah titik-titik atau pusat cahaya yang ada di dalam tubuh. Atau saya lebih suka menggunakan titik magnetik yang ada di tubuh, sehingga dokter-dokter akupuntur itu biasanya menggunakan jarum untuk menghidupkan titik-titik magnetik tersebut agar organ yang dikuasai oleh titik magnetik tersebut menjadi lebih hidup dan lebih sehat gitu. Nah, jadi penjelasannya seperti itu ya. Tidak berhubungan dengan hal mistik maupun klinik. Jadi ini benar-benar ilmiah sains. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan saya. Semoga teman-teman di sini menjadi lebih terbuka dan lebih mengerti. Ada satu wawasan baru, ilmu baru yang bisa kita praktekkan bersama jika kita ingin hidup kita menjadi lebih baik. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Dengan balutan beberapa teknik ya, baik itu kromoterapi dan silva, teman-teman bisa membuat kehidupan lebih baik, begitu ya. Baik kehidupan ekonomi, kehidupan finansial, kehidupan kesehatan, gitu ya. Ini kesaksian dikit ya Mbak Lulu. Ayo boleh. Monggo, monggo. Aku kan jujur kalau untuk apa itu namanya itu belum bisa. Apa yang kemarin Silva itu, tapi karena aku nggak bisa kan dulu saya pernah sharing tentang anjing saya yang bulunya rusak itu. Ya. Nah, tak tempel-tempelin sebanyak-banyaknya fotonya dia waktu bulunya masih bagus. Puji Tuhan, setengah bulan ini bulunya sudah mulai rapi dan kulitnya mulai sehat. Terima kasih banget. Berarti kan sudah bisa. Kan nggak bisa membayangkan, jadi tak tempel foto sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, setiap orang kan punya cara yang berbeda. Ya, jadi saya usap-usap setiap hari itu memang saya khususkan waktu 10 menit sampai 15 menit. Sambil saya tunjukin fotonya dia besar gitu kan, di depannya tak usap-usap gitu. Terus di mana-mana di kamar, di tempat dia biasa tidur gitu tuh tak tempel-tempelin foto. Puji Tuhan tuh. Hari ini tuh udah 2 minggu yang lalu itu semua bulu yang dulu tempatnya kayak botak-botak gitu sudah nggak ada lagi. Keren. Terima kasih ya. Oh iya, mau cerita juga sedikit nih. Oh iya, boleh. Siapa nih? Yola. Oh iya, Mbak Yola. Jadi 2 minggu kemarin ya, itu ya mungkin Aura Sultan itu, jadi tanpa sengaja saya menjenguk teman, dia tinggal di rumahnya Arifin Panigoro, dan jadi nggak sengaja kan gitu ya. Jadi kalau kita itu udah auranya begitu kan, akhirnya terkoneksi gitu. Terus saya kok gini ya, maksudnya saya ini. Terus kami ziarah almarhum Arifin Panigoro dimakamkan di rumahnya ya, dan kita takziah. Nah terus ya kita ziarah kubur gitu ke Arifin Panigoro. Terus nggak lama kemudian, 2 minggu kemudian itu ketemu sama Raffi Ahmad. Neneknya meninggal kan. Iya.
Mami Popon. Neneknya meninggal dan itu apa namanya ibunya teman saya juga gitu. Jadi tiba-tiba tuh kok saya gitu ya kok Terkoneksi ya. rasanya saya triliunan itu yang membuat saya, dan saya merasa bahwa orang dengan abundance dengan triliunan itu aura mereka itu terhadap uang itu beda ya, mindsetnya tuh beda Mbak Lulu. Iya. Nah jadi menurut saya penting banget itu untuk ikut. Jadi kita bisa upgrade transpersonalnya. Betul, betul. Keren kan? Jadi berarti ini tidak keluar dari teori Tesla, Nikola Tesla, ya kan? Di mana vibrasi yang sama itu akan saling bertemu, saling berkumpul, gitu. Kalau kita punya vibrasi yang abundance itu tadi kata Mbak Yola, maka kita akan didekatkan dengan orang-orang yang memiliki warna aura yang sama. Maka si hitam akan bertemu si hitam, si merah akan bertemu si merah. Nah, seperti itu. Jadi teorinya Nikola Tesla itu memang terbukti gitu ya. Mbak Lulu boleh tanya sedikit? Boleh, Saya boleh. itu dulu pernah dibaca auranya gitu katanya. Terus kata ini oleh psikolog yang memang bisa baca aura. Terus beliau bilang katanya aura saya itu ada cakra mahkota dan sebagainya. Gitu. Saya nggak ngerti juga. Tapi dia bilang aura itu dari lahir itu orang sudah punya sebetulnya. Jadi saya agak bingung dengan kalau aura yang bisa diubah-ubah itu gimana ya Mbak Lulu ya? Jadi aura itu ada 3 macam, ya. Oh iya. Aura itu ada 3 macam karena kita punya 7 tubuh. Itu ada cakra tubuh. Nah, cakra tubuh itu 7. Ya, paham ya. Jadi memang ada aura bawaan, ya. Oh ya. Aura bawaan itu memang sudah ada sejak bayi dan itu tidak berkembang. Nah, kemudian ada juga aura yang dihasilkan oleh cakra-cakra tubuh kita. Oh. Nah, aura yang dihasilkan oleh cakra tubuh ini yang bisa diubah dan dia memang berubah. Selalu berubah berdasarkan suasana hati Ya, gitu. betul. Jadi Oh, kayak ya, mood ya. Iya, kayak foto auranya Bu Sofi itu kalau di foto sekarang pasti beda sama foto yang waktu itu. Yang 2016 kalau nggak salah waktu itu foto auranya. Kalau foto lagi sekarang pasti berubah. Karena apa? Ada perubahan intelektual, ya kan? Ada perubahan kesehatan. Ada perubahan transenden. Nah, banyak yang menyebabkan aura orang itu berubah. Tapi ada yang improve, ada yang upgrade, ada yang downgrade gitu. Misalnya dulu di foto auranya itu bagus loh, kok sekarang kok jelek. Nah, ternyata waktu ditelusuri, oh sekarang dia sedih terus. Oh dia kehilangan, dia sedih, dia seperti itu. Itu akan mempengaruhi warna aura. Oh dulu dia sehat, sekarang sakit. Nah itu warna auranya juga berubah seperti itu. Jadi ada aura yang dari lahir menetap, itu warnanya hanya putih. Oh putih saja. Putih saja. Jadi bayi itu ya warna auranya putih. Dan kita juga bisa melihat dari foto. Biasanya ada kayak halo gitu ya di sekitar kepala warna putih. Nah itu warna aura bawaan. Semua orang sama. Nah, warna yang bisa diubah-ubah itu adalah 7 warna yang dihasilkan oleh cakra. Silakan, Mbak Susan. Ya, saya ada pertanyaan nih buat Bu Nurul. Untuk ikut yang abundance aura itu apa harus ikut basic 1, 2, 3 dulu ya? Oh enggak, itu materi yang berbeda. Oh berbeda, Nah, kalau basic 1, 2, 3 itu Silva. Rencana tanggal 28 Januari itu advance. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti basic 1 dan basic 2 boleh ikut advance. Karena di advance nanti akan diajarkan basic 3 dan 4. Oke, nah yang di Surabaya itu ada advance. Kemudian dibuka juga untuk abundance auranya juga. Ya, itu teknik yang berbeda. Itu hari keduanya itu ada pelatihan kromoterapi. Jadi ini masih masuk dalam lingkup kromoterapi, tapi
metodenya adalah abundance aura gitu. Jadi kromoterapi ini banyak sekali ya tekniknya. Ada crystal healing, bagaimana cara kita melakukan penyembuhan dengan media kristal, batu-batuan. Ada candle healing, bagaimana kita melakukan penyembuhan dengan bantuan lilin. Nah, jadi orang kadang suka ngeledekin saya mau ngepet ya gitu, jaga lilin ya gitu. Padahal itu sebetulnya masuk di dalam ranahnya kromoterapi. Ada candle healing, ada crystal healing, kemudian ada juga change aura ini tadi gitu. Ada banyak sih sebetulnya. Oke, makasih Bu Oke, Nurul. sama-sama. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu dan Bu. malam. Berjumpa kembali di online setelah offline satu kali ketemu. Iya, ya. Testimoni, Testimoni, Pak. testimoni yang mana? Saking banyaknya ya. Tadi kan Bu Nurul cerita kalau untuk menyembuhin orang mulai dari advance ya. Sebenarnya kan mulai dari yang ketiga itu sudah bisa ya, yang tangan. Iya, yang kedua bisa. Ya, yang kedua juga bisa, yang ketiga juga bisa. Jadi sebenarnya dari awal saya pakai juga saya sudah coba untuk dicobakan ke anak saya. Karena ikut ini sebenarnya satunya untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga. Karena kalau anak itu kan kadang kalau kita sudah sakit kita jadinya takut gitu kan ya, ada apa, khawatir. Nah ternyata dengan teknik Silva ini membantu mengurangi rasa cemas. Betul. Kita pada saat anak sakit, terutama pada saat-saat ya mungkin tengah malam gitu kan susah nyari dokter ya, hal-hal itu. Yang kemarin yang sangat terbantu adalah yang paling gampang sih gigi kemarin itu Ibu ya. Jadi sakit pada saat di dokter gigi kalau kita mau tambal gigi itu kan Harus nyerinya luar bolak-balik ya. biasa, apalagi kalau lubangnya luar biasa dalam. Sorry agak putus-putus Ibu. Nah jadi ternyata itu membantu sekali untuk mengurangi rasa sakit gigi. Padahal bornya itu luar biasa loh dalamnya. Pakai teknik sakit Dan kepala maksudnya ya. karena saya pernah di bor. Iya yang sakit kepala itu. Nah, Dan karena udah nggak tahu mau pakai teknik apa, coba-coba aja gitu. Ternyata bisa untuk mengatasi sakit gigi. Karena pernah di bor sebelumnya, kasus sebelumnya yang memang menyakitkan. Jadi yang di kedua anestesi ini ya? menggunakan teknik Ngebornya nggak di anestesi, nggak dibius? Enggak. Kalau bor nggak anestesi. Enggak. Oh. Enggak, tapi kan ngilunya itu luar biasa Ya, biasa kalau ngilu apalagi kalau kena sarafnya kan. Iya. Ini kan waktu itu saya sudah tunjukkan fotonya lubangnya itu kan bukan lubang yang cuma cuil, tapi ternyata sampai di bawahnya itu. Iya. Jadi ya sangat tertolong dengan itu. Dan untuk anak saya juga giginya ternyata dengan kita visualisasikan giginya baik, ternyata bisa baik. Padahal itu harusnya mungkin giginya sudah lubang, keroak, sudah mau KO, sudah harus dicabut, bisa ternyata jadi baik giginya. Itu ya, kekuatan pikiran itu luar biasa ya. Makanya kita itu mau hidup kita itu susah atau mau hidup kita itu senang, itu semua tergantung dari pikiran kita. Ya. Jadi kita mau sehat atau kita mau sakit itu pun juga tergantung dari pikiran kita. Kalau kita kekuatan pikiran kita yakin bahwa kita akan sehat, maka kita akan menjadi sehat. Nah, jadi saya harap teman-teman yang sudah mengikuti Silva juga jangan malas atau jangan putus asa, tetap berlatih. Karena hanya dengan latihan dan konsistensi yang tinggi, maka kita akan mencapai keberhasilan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau perlu, bikin target. Gitu. Saya harus bisa ini, sekarang minggu ini saya harus bisa teknik ini, minggu depan saya harus bisa teknik yang lain. Seperti itu. Oke. Tetap semangat ya, teman-teman. Tetap semangat, yang belum berhasil pasti berhasil gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Teknik ini amat sangat mudah dan sudah sesuai dengan SOP. Sekian ya teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan preview untuk dua teknik yang berbeda. Malam ini cukup rasanya, dan sampai jumpa di offline dan sampai jumpa di pelatihan online berikutnya.
Pamit dari saya. Terima kasih ya Mbak Sofi. Terima untuk kasih waktu. Bunda Lulu. Iya, terima kasih teman-teman atas atensinya malam ini. Sampai jumpa. Baik, sampai jumpa Bunda Lulu, Terima guru. kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman ya, selalu perpisahan itu bukan akhir dari satu perjumpaan ya. Kita akan bertemu dengan sesi-sesi berikutnya, begitu ya, baik offline dan online. Baik, terima kasih atas perjumpaan malam ini, sangat menyenangkan, banyak cerita-cerita dahsyat ya, bagaimana testimoni itu real ya, teman-teman alami dan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Semoga teman-teman yang lain juga sama-sama gitu ya, sama-sama mendapatkan manfaat ini baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Begitu, selamat malam, selamat istirahat, semoga besok menjadi makin sehat dan makin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.